Hai, kembali di podcast Ganesha, Gema Akal Anak Nesa. Oke, biasanya anak-anak kami, hostnya adalah anak-anak kami, tapi hari ini bapak-bapak jadi host. Ya, mengapa? Ya, ada alasannya. Anak-anak kami terlalu sibuk hari ini. Ada proses cup, ada persiapan rapotan, dan penutupan HUT sekolah tercinta kita. Namun saya tidak sendiri, ada Pak Kadek Widiarte yang akan menemani podcast hari ini dengan saya Iwayan Barisante. Bagaimana Pak Dek, kira-kira hari ini podcast walaupun kita dadakan ya dan bisa dibilang memaksa dua narasumber kita. Betul. Ya. Agak perlu sedikit dipaksa karena tadi sempat komunikasi berkali-kali, akhirnya syukur mereka bisa hadir. Ya, tapi dipaksa bukan karena mereka tidak mau, karena sibuknya sekali ya. aja sibuknya. Tapi bener loh, amat sibuk setelah ini narasumber kita. Oke, biar efisien ya waktunya, langsung saja perkenalan kepada narasumber pertama kita. Hai, perkenalkan, nama Tiang Kadek Suwarnyana, itu di SMA Negeri 1 Ubud sebagai guru PJOK sekaligus staf kesiswaan. Oke, Pak Kadek Suwarnyana, biasa atau dipanggil Dekno. Pak Dekno, ya Pak Dekno membantu di Waka Kesiswaan. Nah, ini yang ngurusin Ya. kesiswaan yang lambat, yang tidak disiplin, begitu juga yang berprestasi. Pak Dek yang ngurus itu. Oke, selanjutnya narasumber kita atau rekan kita ini dari staf juga. Selanjutnya silahkan perkenalkan dirinya Pak. Oke, nama saya Ibu Dwi Ditya Miusena. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Ubud dan sebagai staf humas di lingkungan SMA Negeri 1 Ubud atau hubungan masyarakat. Jadi tugas saya mungkin membantu bagaimana membangun image-nya Nesa nanti ke depan. Membangun image. Walaupun sudah bagus image-nya, tapi tetap harus dikembangkan. Betul Pak, betul. Menjaga ya Pak Dek ya. Oke, dari sudut kesiswaan, nanti Pak Dek yang menjelaskan ya, kita ngobrol santai saja. Ngomong-ngomong, apa kabar ini? Untuk pagi ini, ya tentunya karena ada dadakan tadi, ya, tentunya sangat baik. Karena ini akan menuju agak sedikit libur, ya libur galungan lah. Iya. Betul. Kapan kita libur nanti? Kita akan menyambut hari raya. Ya. Hari Raya SPMB juga. Jadi libur. OSN juga. Oh iya, betul, Oke. ya. Oke. Itu tidak benar-benar libur ya. Tapi Oke. ya ini tugas ya Pak Tu ya. Oke, Pak Tu gimana kabar? Sama? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Kira-kira hari ini apa kegiatan di sekolah? Untuk kegiatan hari ini itu karena banyak kegiatan ya di Nesa lumayan itu di Jeddah ini. Hari ini itu adalah ada OSIS Cup. Nanti ada Penutupan ya. Cup. Hari ini itu ada lombanya, terakhir ini lomba dari OSIS Cup-nya. Sekaligus nanti akan ada penutupan penyerahan hadiah juga bagi pemenang-pemenang lomba. Oke, lomba apa hari ini Pak? Untuk hari ini adalah lombanya adalah Margopati. Ya, lomba tari Margopati. Tari Margopati. Pesertanya dari seluruh Bali ya. Itu undangannya itu tadi udah. Berarti umum ini Pak ya? Ya, Umum ya? itu untuk ini. Tapi ingat, setahu saya ini perkenalkan ya, saya beda baju, tapi ini tetap baju Nesa. Ini baru saya beli. Baju baru ini. Walaupun bukan salah kostum, karena saya adalah guru baru di sini dan luar biasa sekali teman-teman di sini. Kesibukannya, program-programnya, ide-idenya sangat luar biasa. Betul. Bapak Edit kan tidak hanya tari Margopati ya, setahu saya hari ini kan terakhir tari Margopati. Kemarin ada apa itu? OSIS Cup kan dari tanggal berapa? Ya, Pak Edit ada 4 hari yang lalu ya? Oh, dari pembukaannya ya dari 4 hari yang lalu. Hari Senin ya? Senin. Ada lomba apa? Pertama itu maskotnya itu adalah lomba mengenang tunggal dan dari jauh main. Itu Jauh. maskotnya, OSIS Cup-nya. Oh, itu jadi maskotnya Itu ya? maskotnya itu setiap OSIS Cup itu harus ada lomba itu. Oh, Yang lainnya belum. itu jadi wajib. Ya, itu Berarti yang maskotnya. yang ada apa yang hari kedua itu apa yang namanya itu? Oleg ya. Oleg Terus pemberlingan. apa itu yang kemarin saya nggak sempat nonton. Barong Buntut. Oh, Barong Buntut ya. Nah, Kemudian hari ini Margopati. Berarti yang 3 ini kan tidak jadi hal sesuatu yang wajib. Ini fleksibel untuk OSIS Cup selanjutnya. Tapi yang menjadi wajib itu
apa namanya? Maskotnya Jauh, adalah jauh, jauh dan Kenang tunggal dan kenang. Iya. Kalau yang tahun lalu ada rangdo. Oh, ada rangdonya juga. Oh. Ada rangdo. Tapi barongnya nggak ada kan? Barong yang komplit ada ya, yang dua Tahun aja. lalu itu diambil rando, barongnya tidak. Orang Karena barong. di masyarakat itu kan buminya Barong. latihannya barong. Kan. Makanya untuk OSIS Cup kali ini setelah didiskusikan kita coba barong. Nah, Ternyata coba antusiasnya coba luar biasa. coba nanti gini aja di mix udah ya. Calon narang mini lah. Ini coba aja kan rangdo udah atau gini pelan-pelan lah rangdonya udah barong udah tahun ini tahun depan mungkin apa namanya ngunying itu patihnya itu loh. Mungkin saya bisa belajar juga ya. Kerawan. Kerawan. Ya. Oke. OSIS Cup dari tahun ke tahun menurut dia sendiri selama ini itu animo masyarakat atau antusias masyarakat untuk mengikuti lomba ini kan cukup lumayan Antusias juga ya, karena kemarin tiang waktu diparkir mau pulang itu sekitar jam 4 jam sore itu ada saya tanya salah satu peserta Mekenang Tunggal itu ada yang dari Denpasar, dari Paniar. Berarti kan informasi mengenai OSIS Cup ini dan juga animo mereka, antusias mereka itu untuk ikut ini kan besar juga begitu ya. Mungkin menurut bapak-bapak atau rekan-rekan ini bagaimana bisa ada ide dari awal mungkin ya OSIS Cup itu kok bisa mengambil ide tentang kebudayaan, salah satunya budaya kita itu budaya Bali seperti tarian atau gamelan gitu. Kira mungkin Pak Edit. Oke, seperti yang kita tahu bersama kan kita berada di kawasan Ubud. Ubud ini terkenal dengan dunia pariwisatanya, dan budaya dan adat istiadat yang luar. Nah, maka dari itu mungkin dulu dari pertama pun dia tidak ada di sini kan. Dulu membuat lomba ini ada versi yang keberapa sekarang ada? Ke-17. Ini sudah ke-17. Luar biasa sekali dari awal. Makanya ini akan sudah menjadi istilahnya Bapak Kepala kemarin apa signature-nya, brand barunya yang harus dijaga. Karena ini akan berkesinambungan, tetapi tidak hanya sekedar lomba seperti itu saja, kita juga mengharapkan ke depannya hasil dari lomba ini, makanya sekarang ada kategori umurnya, karena target kita ingin membibit dan kita akan rekrut nanti ke SMA Negeri 1 Ubud dan kita orbitkan menjadi seniman-seniman yang luar biasa. Oke. Itu sih sebenarnya tujuan dari OSIS Cup yang kami. Di Ubud ya, kita ini SMA Negeri 1 Ubud, ada di Ubud. Kalau tidak kita yang menjaga budaya, tradisi dan adat, siapa lagi kan gitu ya. Apalagi kita ini apa namanya akulturasi budaya tinggi sekali di Ubud. Tapi luar biasanya Ubud itu tetap eksis dengan budayanya. Salah satunya kita di Ubud, di SMA 1 Ubud. Ya betul. Nah, gini ada selain animo masyarakat seperti itu ya, ada aja yang bertanya gitu. Masih di SMA 1 Ubud muridnya itu mampu atau yang kaya yang sekolah motornya gini, HP-nya gini. Nah, mungkin bisa di-clearkan lah. Kalau pengalaman saya ya Pak Edin ya, di sekolah lain saya lihat sama aja gitu loh. Sama aja bawa motor yang terbaru, ada aja yang bawa kok HP-nya iPhone gitu ya. Ada aja kendaraannya. Bahkan memang apalagi kita ada jalur afirmasi. Nah, tentunya tidak semua yang kaya harus masuk di sini atau SMA Ubud hanya khusus untuk orang kaya. Perlu di-clearkan kayaknya ini ya, mungkin dari Pak Edit atau Oke, mungkin dari saya dulu ya. Oke, juga yang cerita sedikit lah terkait dengan brand Niko, branding Niko. Memang sih angkatan tiang pun waktu tiang SMA juga sama. Ubud tuh anaknya hedon gitu, hype semua tuh. Dan waktu kemarin yang sosialisasi ke SMP 2 kalau nggak salah tuh. Ditanyakan seperti itu, kita lempar pernyataan seperti itu ke anak-anaknya dan mereka memang benar mengatakan seperti itu. Iya, takut sampai masuk ke Ubud dan sekolah Vespa aja iPhone. Aduh, nih gimana nih? Oke, maaf yang stop dulu, jeda dulu. Berarti stigma mengenai hal itu dari zaman Pak Edit SMA sampai sekarang masih ada. Yang beberapa kali ngajar les itu udah anak dari Tegalalang, sekolahnya bukan di Ubud. Kenapa? Karena itu udah dia bilang takut kena masuk ke Ubud. Banyak yang sudut yang dari yang angkatan yang SMA, ada di kelas mungkin banyak.
Pak Edit tahun berapa tuh? SMA? Tahun 2004, Oh, 2004 sampai 2004. tamat 2007 itu. Udah berapa tahun tuh? Dek? Sampai sekarang 2004. Artinya Masih 12 sudah lumayan lah. 22 lama tahun, ya, itu 22 tahun masih ada masih ada. seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Saya kan guru baru. Dulu juga mendengar beritanya Pernah mendengar seperti begitu, itu. ya. Bahkan waktu ini juga ada yang bilang, "Oh, di Ubud gini, saya." Nah, itu guru teman guru lah ngomong itu. Ubud yang kayaknya sih ngidang nyalain program karena biaya ada gitu. Oh, setelah saya masuk tidak seperti itu, sama saja kembali ke komitmen kita Bagaimana jadi guru pengelolaannya, kan, ya, Dok, ya? mengelola mindsetnya anak-anak kita, betul nggak seperti itu kan, mindset kita juga kan, terutama teman-teman di staff yang punya ide-idenya, Iya, kita betul. hanya ikut mensupport, menjalankan. Memang sih kita berada di lingkungan ya Ubud kan secara persentase mungkin masyarakatnya memang banyak yang di dunia pariwisata. Nah, di perekonomiannya juga lumayan lah di daerah Ubud ini. Tapi kalau kita lihat di sini kan tidak semua. Betul. Itu hanya oknum aja. Ada kok kemarin kasus kan kita pada ya bukan dia bawa motor alim gitu. Alim. Tapi kan tidak semua anak kita seperti Karena hanya satu orang. satu orang, Betul dua kan? orang itu yang di highlight sehingga dianggap sampai begini dah aduh. Itu yang harus kita clearkan juga bahwa Ubud itu tidak seperti itu. Padahal mungkin daerah lain ada aja juga yang punya airline. Gitu ya. Cuma nggak bawa. Iya, banyak juga. Nggak bawa. Nah, mungkin kita ke prestasinya nih, Dek. Oh iya. Nah, Pak Dek Nok nih, Nok. ngidang ngamaran nih. Kalau tadi kan stigma gitu itu kan Pak Edit cocok jawab. Ya, tapi clear ya, udah clear nih bahwa anak-anak Ubud itu tidak hanya dari Ubud, tapi berbagai kecamatan dari Tambak Siring, terutama Pejeng, Belah Batu, ada Bedulunya yang juga masuk. Mungkin kita Tegalang tekankan, juga ya. kita tekankan di Ubud itu sih harus bawa Vespanya. Tidak harus bawa Vespa. Tidak Tidak harus bawa Vespa, tidak harus bawa iPhone. Tapi kita biasa-biasa saja. Tapi ada yang bawa gini loh, Shogun waktu di saya lihat, biasa, keren sekali biasa. itu. Oh, iya. Ya, Berarti isu itu salah ya. ya isu Salah, itu salah besar salah. itu, salah besar. Oke, masuk Ada Nesa. beberapa di sekolah lain pun pasti ada. Iya, betul, pasti. seperti, betul, seperti yang bilang tadi, mungkin daerah-daerah lain bawa punya juga airline tapi nggak dibawa. Ya, itulah beban bawa nama Ubud. Beban itu artinya kita ini dianggap mampu gitu loh. Semua murid adalah dari Ubud. Tapi ada dari daerah lain yang memang niatnya untuk berprestasi. Karena mengapa berprestasi niatnya? Karena SMA Negeri 1 Ubud membuka ruang untuk anak-anak berprestasi. Jelaskan Pak Dek. Di sini Dek yang saya jelaskan. jelaskan sedikit tentang prestasi anak Ubud tentunya. Anak Nesa itu sudah banyak, sudah di pos-pos juga, mulai dari prestasi, kan ada dari prestasi akademik, itu udah pasti, non akademik juga, dari prestasi akademik itu bahkan siswa kita kemarin itu sampai lomba ke Jepang, Pak. Jepang, Jadi, ya. Jepang, ya, matematika. matematika dan Ada mendapatkan- podcastnya ya? Satya, mendapatkan Satya. juara. Episode berapa ya? Itu ya, Dua kayaknya. Dua ya. Artinya akademik juga, akademik non akademik di SMA 1 Ubud ini ya di apa namanya Diakomodir. diakomodir. Betul. Kalau di sini banyak yang ekonomi biasanya ya ikut-ikut lomba itu ya sampai ke perguruan-perguruan tinggi yang top-top lah istilahnya. Tahun ini yang luar biasa pada Oh, iya. sudah berubah lah dari ke nasional juga Pak. Tadi yang UGM ada, itu artinya yang tahun ini yang agak sudah mulai lah ada perubahan. tadi siapa namanya Pak Dek? Oh, Bung Mayun Salia. Gong Satya ya. Salia. Salia. Terus ada Esilia. Esilia. Itu kan berprestasi dan ada lagi anak-anak karena kan nggak mungkin ruang podcast kami dipenuhi anak berprestasi semua duduk di sini. Jadi bergilir. Oke, jadi Pak Aidit juga bilang outputnya nanti kan ke beberapa universitas yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya gitu Pak Aidit ya. Gini apa namanya kan di Ubudnya anggapannya budaya aja itu misalnya itu ada juga anggapan itu kayak gitu ada ya seperti ya. artinya itu palingan non akademik aja budaya kan kita tidak mungkin bisa dikelirkan ya dari data-data dari tahun ke tahun itu kita tuh memang dari sekian jumlah siswa Nesa itu tidak semua mau mencari ke perguruan tinggi memang, tapi dari tahun ke tahun itu sekarang sudah sangat mulai meningkat. Tidak hanya Seni. berbudaya, seni dan lain sebagainya, tapi kita juga bisa berbicara dalam Bahkan bidang yang SNBT lihat dan lainnya. di publish
apa SPMB ya, sama SNBT itu. SNBP yang juga, terus apa yang lagi satu? SNBP. Ya, SNBP itu malah keseninya enggak dominan dia. Tidak terlalu ya. Ya, yang tertinggi apa kemarin Pak Edit bisa dijelaskan sampai ke UGM ya? UGM ada, Nah, biologi UGM. Kemudian yang juara ke Jepang itu dia memilih nanoteknologi di Erlangga. si Satya ya. Ya. Ah, Saya tanya, Satya. kenapa dia dari ke sana dia? Karena ini satu-satunya jurusan di Indonesia dan kemungkinan besar ke depan kita akan membutuhkan chip-chip Iya, 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 betul, alat-alat itu. Makanya dia sangat tertarik ke sana. Dan di sini Tiang juga bisa clearkan bahwa bisa dibantu juga mungkin yang nonton nanti juga bisa menjadi kayak evaluasi kita bersama juga. Banyak sekali memang sebelumnya itu anak-anak NESA itu masuknya ke pariwisata, bukan jelek, bukan gimana, tapi kita kan sebenarnya di SMA. Mari kita mencari bidang-bidang yang luar biasa yang lainnya agar bisa membangun Ubud. Kan itu yang sampaikan juga ke orang tua kemarin. Pengalaman di saya, SMP juga dia Ubud tuh bilang, masih karena luar biasa loh. SMA 1 Ubud ini peminatnya mungkin bisa diceritakan tahun lalu kayaknya banyak yang tersisih ya. Kalau tahun lalu sih banyak yang dari kota kita itu melebihi sebenarnya untuk yang minat masuk ke sini itu. Itu udah luar biasa sekali. Tahu nggak apa penyebabnya? kita masuk grade A sekarang deh. Oh, kita Ya. sekolah tipe A ya? Tipe karena termasuk sekolah unggulan di Gianyar. Artinya kita itu di jalur domisili itu hanya boleh ngambil dari wilayah Ubud saja. Ini bukan bisa. Ini beda bahasa aja ya. Kalau dulu kan sekolah bertaraf internasional, terus sekolah unggulan. Sekarang tipe A karena tidak boleh menyebut kata unggulan, membedakan. Tapi secara tak langsung kita ada di grade A. Tapi ada perbedaannya Pak Dea. Ada pengkastaan dulu gitu ya. Ya. Tapi sekarang seperti yang dikatakan Bli tadi itu mungkin istilahnya saja beda, grade A dan grade B gitu ya. Tapi syukurnya sekolah kita itu sudah masuk di grade A. Karena selalu mendapatkan jumlah siswa yang lebih dari Lebih kota. kotanya lebih artinya banyak yang dari sekolah lain. Peminatnya lebih peminatnya banyak kita dari kota kita lebih banyak lah peminatnya daripada kota kita. Jadi kita ngutangin murid lah istilahnya. Kita Seperti ngutangin kata Pak murid. Deno tadi banyak yang tersisih jadinya kan gitu deh ya. Nah, apa namanya dengan adanya grade H ini satu sisi kita diuntungkan. Betul. Terutama di apa itu deh di jalur prestasi. prestasi. Nah, Prestasi itu Kita dapat kuota itu 50%. Dari SPMB tahun ini itu 50%. Terdiri dari 40% itu prestasi TKA yang TKA. TKA-nya bisa besar-besar ya silakan bertarung di dan prestasi. itu bisa dari semua dari semua kecamatan. bahkan semua provinsi lah. Oh iya iya iya. Yang dari Belah Batu bisa sekolah di Nesa. Dari Tegalala, Bayangan, Kampak Siring, prestasinya pakai. Ayo masuk di jalur prestasi ya. Kita berprestasi sini banyak program, banyak apa namanya lomba-lomba, Astungkara internasional lagi ya. Nah, terus namun ada sedikit gini ya untuk pemahaman orang tua atau anak-anak kita yang nanti nonton, Pak Dek, di jalur domisili kita berapa itu? Berapa persen ya? Oh, di jalur domisili itu kita ada 25%. 25% itu terdiri dari kalau kita di sekolah kita kan grade A itu ada terdiri dari kita juga ada sekolah dengan perjanjian itu 5%. Ya PDT terus ada sekarang keramu adat itu 5%. Desa adat Ubudnya. Desa adat Ubud itu nanti ada memanfaatkan 5%-nya ini. Nanti benesanya desa adat Ubud terdiri dari berapa banyak itu ada kotanya 5%. Untuk teknisnya mungkin nanti pada ya. Mungkin dari bergilir nanti menjawabnya kenapa mereka harus bersekolah di desa. Nah, jadi mungkin dari sisi apapun keunggulan dari sekolah kita ini. Pak Edit mungkin dulu atau Pak Ed kira? Mungkin dari dia yang untuk adik-adik yang tamat dari SMP kelas 9 yang mau melanjutkan ke kelas ke jenjang SMA, silakan bergabung ke SMA Negeri 1 Ubud. Kami di SMA Negeri 1 Ubud yang prestasi itu diutamakan, banyak prestasi dari akademik non akademik itu mari kita bergabung di sini memajukan sekolah nanti untuk program untuk program dari sekolah itu
bisa nanti Pasti akan mendukung pasti ya. akan mendukung. Ya. Emang udah anak-anak mendukung ya. sudah berprestasi misalnya di non akademik. Nah, tadi kan yang sedikit jelaskan non akademik ya. Non akademik kita juga lumayan di sini. Bagus ya. Tentunya ada prestasi-prestasi juga yang membawa nama Nesa, tentunya bahkan membawa nama Gianyar. Kemarin terakhir itu ada membawa nama Indonesia di non akademik. Atlet kabadi kemarin, kebetulan kabadi itu sekarang sudah ditawari dia karena membawa nama Indonesia itu ditawari menjadi polwan. Sudah Ada- dihargai negara. ada- ada. Mantan murid kita Ya. perempuan ini. Perempuan Jadi membawa polwan. nama. Oh nggak kemarin- mungkin laki-laki jadi polwan ya. Maaf. Karena kemarin SEA Games dia membawa Oh, sampai SEA Games Indonesia, nih, Pak? ya, SEA Games membawa emas terus ditawari menjadi polwan kemarin. Ikennya juga pada ya, Elo yang kemarin di Ya, Blas ya, betul timnas. Ya, di sepak bola juga. Timnas. sepak bola. Nesa juga. Nesa. Kiper ya dia posisi. Juara AFF U19 Nice. juga ditawari pada ya. Ditawari. Kebetulan dia tidak mau gitu. Jadi ya. artinya Dan kan banyak pilihan atlet-atlet kemerdekaan ya, ya. banyak atlet-atlet yang dihasilkan juga ada yang bersekolah di Nesa itu ya Pak ya. Nice. Oke. Iya. Nice. Nggak kebayang saya loh. Ternyata ada atlet SEA Games, lalu ada juga yang timnas juga ya. Timnas juga. Karena sepak bola ya. Oh, ya itu dah. Saya ingat juga timnas itu 2 tahun yang lalu kayak sama 2 itu ya. tahun, ya. Ya, itu dia. Oke. Tapi kemarin di Porjar banyak. Porjar provinsi banyak. juga tadi salah satu host kami loh juara juga dia. Ya, Indonesia. Indonesia. Ya, ya. betul. Banyak juga. juga dari sepak bola juga ada. Kemarin juga membawa nama Gianyar itu sampai final dari sepak bola. Terus ada dari takraw. Kalau takraw di Gianyar itu gudangnya di SMA Negeri 1 Ubud. Apalagi nanti yang mempunyai prestasi takraw, ayo silakan ke sini ya. Di sini pelatihnya juga pelatih Gianyar itu tentunya. Terus kabadi juga, kabadi Gianyar itu pelatihnya dari sekolah Ya, berlisensi ya. Pak Pande Ya, Pak Pande Permana ya. Oke, Pak Pande luar biasa. Oke, dari Pak Edit, Pak Edit, gimana mengapa harus memilih Nesa? Mengapa harusnya saya? Ya. Jadi tadi Pak Deknya banyak mengandung prestasi Non-akademik. akademiknya ya. Mungkin yang dari akademiknya lah. Ya. Nah, dari akademiknya seperti yang dibilang tadi, kita tuh sekarang ini sudah mulai berbicara banyak di nasional, bahkan tahun lalu tuh kita lolos FLS sampai ke nasional ya Pak Dek, berangkatkan Ya, ini kemarin. ada pembinanya Terus kan? ya, Nah, terus cuman ada juga. fiksi juga sampai ke nasional Fiksi. kemarin itu, jadi Pak Arya ya pembinanya. Pak Arya dan Bu Emi lah di sana ada fiksi itu, dan itu kita bisa sampai ke nasional, dan tahun ini semoga bisa lolos juga dan sudah masuk ke tahap 2 juga sekarang. Terus di bidang akademik lainnya kita di Nesa itu guru-gurunya luar biasa sekali dengan sistem yang didukung e-learning dan lain sebagainya itu luar biasa. Mungkin tidak semua SMA di Gianyar di Bali yang punya sistem seperti kuat seperti kita. Jadi kapanpun mungkin kalau di COVID dulu ketika ada permasalahan seperti itu, ketika berubah ke online tuh, Nesa tidak perlu berpikir lagi karena betul, sistem udah e-learning siap. kita udah siap sekali. Nah, jadi itu yang menurut saya kenapa harus sekolah di Nesa, karena sistem kita sangat kuat. Tidak hanya seni, tidak hanya olahraga, tidak hanya non akademik saja, tapi secara akademik juga kita juga sangat pikirkan. betul. Banyak sekali kemarin yang di KIR-nya itu yang cukup naik sekarang itu karena padahal pembinanya pun kemarin sempat yang ajak ngobrol tuh. Padahal murid-murid aku tuh tanda petik inputnya tidak sebagus mungkin sekolah-sekolah lain, tapi bisa bersaing. Nah, itulah luar biasanya guru-guru Nesa. Karena kita Jadi bisa menyiapkan membina, wadahnya, kita siapkan, Kita lalu- bisa membangkitkan idol itu. Tapi ngomong-ngomong ya Pak Dit ya, kalau muridnya seperti itu, berarti gurunya hebat-hebat juga Nah, di sini itu kan. dah, itu makanya kita salah satunya dan salah empatnya kan ada di sini gitu. Kita guru hebat. Ya cukup bakal lah, walaupun saya baru di sini nggak kenal bedik ketek gitu. Abli pasti udah tahu ya, ada kita hebat-hebat di sini makanya sini. Oke, gila. Oke, bisa dibahas lagi. Oke, kayaknya. Lanjut ya dari Ya, ya, akademik, oke, dari segi akademik yang bilang tuh. Terus dari gini juga sekarang kan kita mulai berbenah sekali itu. Mungkin ada beberapa hal yang lupa sampaikan juga. Ini kita kan kerjasamanya dengan bukan hanya nasional aja tapi internasional juga. Ya. Kita rutin mengadakan pertukaran pelajar. Nah, Jepang dengan ya? Jepang itu luar biasa sekali kerjasamanya. Bahkan sekarang kan kita mendapatkan CSR dari Jepang itu dibangun sekolah kita, dibuatkan
toilet elit katanya. Toilet elit tuh. Benar. Karena Toilet itu elit. citra ya kan citra tuh. Terus melihat karakter seseorang kan biasanya lihat dari toiletnya. Iya, betul. Toilet Nesa sekarang udah bagus. Medakbin tuh. Medakbin. Alatnya luar biasa, mantap. Tapi aku sih mau nyoba deh. Paro, pas-pas. Ya itu udah artinya itulah contohnya. Jadi kita juga sekarang sangat berbenah sekali rencananya ke depan. Parkir lapangan itu sudah menjadi target Bapak Kepala Sekolah nanti ke depan. Terus dibina bukan hanya dari bidang kegiatan-kegiatan yang kita sebutkan tadi saja, tapi dari saprasnya juga sedang direncanakan. Betul. Dulu kalau dengar-dengar dulu tuh ngerasa beberapa anak tuh banyak yang parkir sembarangan di jalan. Sepanjang jalan Ubud inilah terutama di Pengkolan itu ya. Itu banyak anak yang parkir sembarangan. Mungkin alasan siswa itu tidak ada parkir, tapi sekarang sudah tidak ada sudah aman. Semua siswa sudah terakomodir untuk fasilitas parkir. Apalagi kita ada relasi yang baik dengan lingkungan juga kan. Ya, betul. Nah, itu dah apa namanya? Kalau stigma yang luar biasa, saya anggap luar biasa bukan jelek, itu artinya udah clear ya dari head on, terus dari apa namanya parkir juga dan lain prestasinya hanya non akademik dan seni aja, tapi ternyata luar biasanya sampai internasional. Saya kaget dengar itu waktu Satya itu, ternyata dia sampai ke Jepang. Dan kita punya kerjasama dengan Jepang juga, pertukaran siswa. Nanti kalau anak saya sekolah, mudah-mudahan saya ajarkan dari sekarang bahasa Jepang. Biar bisa tukar ke Tokyo nanti mungkin. Ya mungkin gitu aja ya untuk obrolan kita. Mungkin kita lanjut nanti episode berikutnya untuk mengisi obrolan kita penting untuk lebih bagusnya desa kita ya dari Pak Dek. Yang sendiri mungkin kalau kita lihat ya obrolan kita ini ada banyak sekali hal-hal yang mungkin istilahnya membantah isu-isu yang mungkin sangat masif di masyarakat kita mengenai sekolah kita ini, Indonesia ini ya. Stigmanya tuh dari tadi ada head on, ada mungkin juga ada yang beranggapan siswa di sini itu tidak tahu budaya, tidak tahu bisa menari. Padahal kalau kita lihat di Ubud ini kental sekali anak-anak tuh dari sejak dini remaja. Padahal kita betul gampang ada kegiatan rutin seperti OSIS Cup ini kan salah satu implementasi menghargai budaya kita, cinta budaya kita. Padahal kita berdampingan dengan kampung turis, orang bilangnya Ubud itu kampung turis, berdamping dengan budaya-budaya asing begitu. Jadi Tiang sendiri berharap dengan ngobrol-ngobrol kita ini menjadi salah satu istilahnya klarifikasi ya, semacam klarifikasi bahwa hal-hal yang mungkin beredar selama ini di masyarakat mengenai Nesa yang itu kesannya negatif itu bisa kita anggap tidak benar gitu ya. Kita buktikan dengan prestasi ya. Kalau tidak percaya mungkin bisa dibuktikan, ayo masuk bergabung bersama kami di Nesa gitu ya. Oke, cuma itu aja untuk hari ini, biar nggak panjang ya, terlalu lebar nanti nggak ada yang dengar nanti. Kalau lama durasinya Nah, ngobrol-ngobrol santai ini sayangnya ada kopi nih. Nah, kayak ini berkembang podcast. Ini namanya sponsor di apa ada nih Starbucks. Ada yang mau bergabung menjadi sponsor kami. Iya. Boleh Pak Edit humasnya. Siap. Hubungi Pak Edit nanti. Ya minimal poin kopi lah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya Iwayan Barisade selaku host bersama. Oke, saya Kadek Widiarto selaku host kedua. Ya, dan narasumber kita yang berdua yang luar biasa, Pak Dekno dan Pak Tu Edit. Ya, Pak Tu Edit. Oke, kami mohon pamit. Semoga podcast ini bisa menginspirasi dan menjawab keraguan-keraguan. Mari bergabung bersama kami di SMA Negeri 1 Ubud. Nesa. Bye.